Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat. Insyaallah hari ini kita akan belajar fikih tentang tayamum. Sebelum belajar, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu dengan membacakan doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk semuanya ya, amin ya robbal alamin. Mari kita lihat materi hari ini, yaitu tentang tayamum. Nah, apakah kalian pernah bertayamum sebelumnya? Mungkin salah satu dari kalian pernah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Nah, tayamum di sini adalah sebagai pengganti dari wudhu dan mandi wajib. Ya, jadi tayamum di sini adalah sebagai dari pengganti wudhu dan mandi wajib. Karena apa? Karena tidak adanya air atau disebabkan yang lainnya. Nah, kemudian apa saja alat bertayamum? Alat bertayamum yaitu menggunakan tanah atau debu yang suci atau tanah yang debu yang bersih. Jadi dipastikan tanahnya atau debunya bersih, suci, tidak adanya najis dan tidak adanya kotoran dan juga tidak berbau. Nah, kalian lihat ya, bisa menggunakan tanah, bisa menggunakan debu, atau bisa menggunakan pasir yang halus. Nah, apa saja tanah atau debu yang dilarang untuk dipakai untuk bertayamum? Yaitu yang pertama adalah tanah yang berlumpur. Yang kedua, tanah yang mengandung najis. Jadi tidak ada najis, tidak ada kotoran, dan tanahnya tidak berbau. Yang ketiga tidak boleh menggunakan tanah yang bergumpal, ya. Tidak boleh menggunakan tanah yang bergumpal. Kemudian yang selanjutnya adalah, apa sih arti dari tayamum? Tayamum adalah menyapukan debu atau tanah yang suci ke muka dan tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, yaitu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ulangi, tayamum adalah menyapukan debu atau tanah yang suci pada muka dan tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar dengan syarat-syarat tertentu. Nah, perintah dari tayamum ini ada dalam surah An-Nisa ayat 43. Kemudian apa saja sih syarat? Kemudian syariat dari tayamum ini dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat sebelumnya tidak disyariatkan bertayamum. Nah, jadi bertayamum ini dikhususkan syariatnya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang bunyinya, ju'ilatil ardu kullahali wali ummati masjidan wa tahuran. Dijadikan permukaan bumi seluruhnya bagiku Nabi Muhammad SAW dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Nah, itu keterangan yang menjelaskan tentang syariat tayamum. Nah, selanjutnya mari kita lihat, yaitu syarat dari tayamum. Apa saja syarat bertayamum? Yang pertama, tidak adanya air. Mungkin kalian pernah mengalami kemarau yang menyebabkan tidak adanya air. Yang kemudian yang kedua, sakit yang tidak boleh kena air. Misalkan menurut dokter memang tidak diperbolehkan untuk terkena air atau akan menyebabkan sakitnya akan bertambah parah. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Jadi tidak sah jika bertayamum belum masuk waktunya sholat. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah adanya debu atau tanah yang bersih atau suci. Yang sudah tadi Miss jelaskan bahwa tanah atau debunya harus suci, tidak ada najis dan tidak ada kotoran. Kemudian syarat dari tayamum selanjutnya adalah dalam perjalanan. Mungkin kalian pernah bepergian jauh, kemudian dalam perjalanan seperti dalam bis atau dalam kereta atau dalam pesawat terbang. Nah, di situ diperbolehkan untuk bertayamum jika memang kondisinya tidak memungkinkan atau tidak mendapatkan air di perjalanan. Kemudian selanjutnya sulit mendapatkan air, ya. Nah, di situ boleh bertayamum. Kemudian suhu air akan berubah menjadi dingin atau menjadi panas, ya.
yang memungkinkan atau akan menyebabkan mudarat. Selanjutnya mari kita lihat rukun dari tayamum. Rukun dari tayamum yang pertama adalah niat. Bagaimana niat dari tayamum? Nawaitu tayamumi listibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Kemudian rukun dari tayamum mengusapkan debu ke muka. Selanjutnya mengusap kedua tangan sampai siku. Jadi anggota dari tayamum ini, anggota tubuh dari tayamum ini cuma ada dua, yaitu muka dan tangan. Yang selanjutnya adalah tertib. Tertib di sini adalah berurutan, artinya mendahulukan yang pertama dan mengakhirkan yang terakhir. Jadi tidak boleh dibalik, jadi harus berurutan. Kemudian mari kita lihat cara-cara dari tayamum. Yang pertama, menepukkan kedua telapak tangan kita ke tanah atau debu yang suci. Yang selanjutnya mengusapkan telapak tangan sampai ke siku. Dan yang terakhir adalah mengusapkan telapak tangan ke tangan kiri. Nah, itu cara-cara dari bertayamum. Nah, alhamdulillah hari ini materinya tentang tayamum. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan materi tentang tayamum dalam pembahasan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajarannya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tugasnya untuk hari ini adalah kalian mengirimkan voice note untuk niat bertayamum. Jadi silakan kirimkan voice note niat tayamum ke WA Miss ya. Terima kasih sebelumnya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.